Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Eko Prasetyo. Hari ini kita akan sharing bagaimana membuat CNN untuk melakukan klasifikasi cat and dog menggunakan Colab. Di dalam Colab nanti kita akan menggunakan library-nya TensorFlow dan Keras. Baik teman-teman, ini adalah headline dari apa yang akan saya sharing pada hari ini. Yang pertama itu adalah nanti kita akan melakukan penyiapan dataset. Kita nanti akan download dataset cat and dog dari websitenya. Nanti setelah di-download itu akan tercopy ke folder temporary di dalam virtual engine Colab kita. Nah ini sebaiknya kita copy atau kita salin ke Google Drive punya kita agar tidak terhapus pada saat kita menutup Colab. Kalau nggak kita simpan ke Google Drive, nanti pada saat kita membuka kembali engine Colab kita, maka file tadi akan hilang. Setelah itu kita akan membuat arsitektur CNN, baik itu layer konvolusi maupun layer fully connected. Kita juga akan menentukan optimizer yang digunakan, kemudian loss function yang sesuai. Kemudian kita juga akan melakukan compile terhadap desain arsitektur CNN yang sudah kita buat. Kemudian setelah itu kita akan melakukan langkah yaitu menyiapkan dataset agar siap untuk dipanggil pada saat training. Karena tadi yang sudah di-download itu masih berupa file, jadi belum siap dipanggil oleh model kita. Jadi harus disiapkan dulu menggunakan library-nya TensorFlow, sehingga pada saat training dia tinggal dipanggil-panggil gitu. Setelah itu kita juga akan melakukan training terhadap model tadi. Ini nanti yang perlu waktu agak lama. Jadi nanti sebaiknya teman-teman juga mengaktifkan GPU di dalam Colab-nya. Kita diberi fasilitas GPU oleh Google, tapi tidak langsung aktif ya. Jadi harus kita aktifkan dulu. Kemudian kita juga akan melakukan percobaan prediksi terhadap salah satu image citra, baik kucing maupun anjing. Nanti diprediksi masuk pada kelas yang mana, apakah kelas kucing atau anjing. Kemudian kita juga akan melakukan pemantauan terhadap proses pelatihan, nanti berupa grafik ya, grafik antara kinerja untuk training dan validation. Nah nanti biasanya akan kelihatan di situ seberapa bagus arsitektur yang sudah kita desain sebelumnya. Kalau ternyata kinerjanya jelek, misalnya terjadi overfitting, nah itu sebaiknya kita melakukan review lagi terhadap desain yang sudah kita buat. Entah itu dikurangi, ditambahi, atau disesuaikan agar bisa mencapai kinerja yang optimal. Baik teman-teman, kita sudah berada di Google Colab. Ini adalah daftar coding yang sudah saya siapkan untuk klasifikasi cat and dog menggunakan CNN. Kalau belum terkonek ke runtime, ini harus kita klik dulu sambungan ke runtime. Kita tunggu sebentar hingga statusnya menjadi connected. Nah, nanti kalau sudah selesai, nah ini sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan download dataset cat and dog dari webnya. Webnya ada di sini ya, http://storage.googleapis.com sampai di sini cats and dogs filtered.zip. Nah, ini akan kita download. Nah, kita pakai widget, jadi kita tinggal panggil aja. Nah, kita run dari sini. Nah, ini sedang proses mendownload. Nah, ini sudah selesai, sudah terdownload. Selanjutnya kita akan melakukan ekstrak dataset tersebut. Kita menggunakan
library OS dan zip file. Nah, jadi downloadan tadi akan tersimpan di sini ya, di folder TMP. Ini sistem Linux. Nah, nanti akan kita lakukan ekstrak, kita run. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini tersimpan di situ ya, hasil dari ekstrakannya. Nanti akan muncul folder cats and dog filtered. Nah, selanjutnya kita akan melakukan Google Drive. Kita aktifkan. Nah, ini kodenya ini bisa kita munculkan secara otomatis ya, pakai tombol yang di sini. Pasang drive di sini, nanti akan muncul dialog untuk menghubungkan dengan Google Drive. Nanti akan muncul coding ini. Ini kita tinggal eksekusi saja. Kita harus mengambil token. Nah, ini tokennya kita copy ke sana. Enter. Kita tunggu sebentar. Nanti dia akan berhasil untuk menghubungkan dengan Google Drive. Nah, jadi untuk yang dataset yang sudah kita ekstrak tadi, akan ada folder namanya ini, Cats and Dogs Filtered, sesuai dengan nama filenya tadi. Ini coba kita panggil ls untuk melakukan atau untuk melihat daftar folder yang ada di dalam folder Cats and Dogs Filtered. Nah, ini sudah disiapkan, ada folder Train and Validation. Di masing-masing folder Train and Validation ini ada folder lagi, yaitu Cats and Dogs di masing-masing. Nah, sekarang kita akan salin ke Google Drive kita. Jadi Google Drive itu maksud saya nanti akan kita copy ke dalam folder dataset di dalam Google Drive saya di sini ya, dari konten, drive, my drive, collab notebook, tutorial, dataset. Nah, jadi ada di sini. Nah, ini kebetulan sudah ada ya. Kalau nanti saya copy, nanti akan double di sini. Ini saya hapus saja dulu. Sudah terhapus. Sekarang kita akan copy dari folder TMP tadi ke folder dataset punya saya. Ini sedang proses mengcopy. Kita tunggu sebentar sampai dia berputarnya ini selesai. Nah, ini dia masih mengcopy. Oke, ini sudah selesai. Nah, sekarang ini biasanya tidak akan langsung muncul di sini ya. Kita tunggu sebentar, nanti tidak lama lagi dia akan muncul foldernya Cats and Dogs. Ini belum langsung muncul. Kita tunggu. Ya, ini sudah selesai di copy. Foldernya juga sudah masuk. Coba kita cek. Nah, ini di dalam folder Cats and Dogs Filtered ini ada dua folder, yaitu folder Train dan folder Validation. Di dalam folder Train itu juga ada dua folder lagi, Cats and Dogs. Nanti di dalam folder yang Validation juga sama, ada Cats and Dogs. Isinya adalah citra-citra dari anjing dan kucing. Kita lihat yang folder Dogs. Nah, jadi ini adalah foto-fotonya anjing, nanti akan menjadi data train untuk anjing. Jadi ukuran citranya juga macam-macam, gambarnya juga macam-macam, anjingnya juga macam-macam, termasuk kucingnya sama. Jadi memang dalam CNN itu kita membutuhkan data citra dalam jumlah yang sangat besar. Semakin banyak citra itu semakin bagus dalam CNN.
Jadi kalau kita hanya punya citra 5, 10 itu tidak cukup. Kalau bisa ratusan ya, itu akan lebih baik. Kita kembali ke Google Colab. Jadi ini setting yang kita lakukan itu adalah kita melakukan setting base dir. Ini sebagai folder untuk datasetnya. Jadi kita beri path yang mengarah ke folder cats and dogs tadi, kemudian train dir. Nah, ini untuk memanggil folder train dan untuk memanggil folder validation. Demikian juga yang bawahnya ini untuk train cat dir, kemudian train dog dir, dan validation cat dir, validation dog dir. Nanti yang kita pakai untuk proses pelatihan itu yang atas ini ya, train dir dan validation dir. Kemudian ini untuk mereview atau melihat isi dataset kita. Jadi ada file-file dengan nama-nama seperti ini. Ini pakai fungsi OS listdir dan print untuk menampilkan nama-nama filenya. Kalau ini untuk melihat jumlahnya, jumlah dari citra training dan validation masing-masing untuk cat and dog. Jadi nanti kita akan melakukan train menggunakan 1000 citra kucing dan 1000 citra anjing. Sedangkan untuk validationnya kita akan menggunakan masing-masing 500. Jadi 500 citra kucing, 500 citra anjing. Jadi sangat banyak. Ini aja kasusnya untuk 2 kelas ya. Kelas anjing dan kucing. Kita harus menyediakan data sebanyak 3000. 1500 citra kucing, 1500 citra anjing. Kemudian ini untuk menampilkan aja. Menampilkan sampel-sampel dari gambar anjing dan kucing di dalam dataset kita. Nah, ini adalah gambar kucingnya dan ini adalah gambar anjingnya. Teman-teman, berikutnya ini adalah kita akan melakukan import library dari TensorFlow. Kita akan menggunakan library layer dan model. Sebenarnya ada 2 library yang bisa kita gunakan untuk pembangunan model. Pertama adalah model, yang kedua adalah sekuensial. Masing-masing punya cara sendiri-sendiri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan menggunakan library model. Nanti di kesempatan yang lain saya akan coba sharing bagaimana menggunakan library sekuensial. Baik, kita eksekusi untuk pemanggilan library layer dan model. Nah, berikutnya ini adalah desain dari arsitektur CNN yang nanti akan kita gunakan. Ini adalah layer konvolusi. Untuk layer yang pertama ini adalah layer input. Kita akan menggunakan input dengan masukan berukuran 150 kali 150 kali 3. 150 kali 150 ini adalah ukuran dari citra masukan. Kemudian 3 ini adalah channelnya. Untuk 150 kali 150 ini adalah ukuran ini ya, ukuran dari citra masukan pada CNN yang kita buat. Nah, nanti untuk citranya ya terserah ukurannya berapa. Tadi bisa kita lihat bahwa ukuran dari citra anjing dan kucing ini macam-macam ya, beda-beda. Tapi nanti oleh CNN itu akan dipaksakan menjadi ukuran 150 kali 150. Sedangkan channelnya tetap 3. Kita pakai 3 karena channel kita adalah RGB. Kemudian untuk layer berikutnya ini adalah layer konvolusi. Konvolusi yang pertama kita nanti akan melakukan konvolusi sehingga menjadi 16 feature map. Jadi di sini kita menggunakan 16 feature map. Kemudian untuk ukuran dari max-nya itu adalah 3 kali 3. Nah, di sini kita boleh menuliskan 3 saja. Kalau 3 saja begini berarti maksudnya nanti akan dianggap oleh CNN ukuran dari max kita itu adalah 3 kali 3. Kalau kita ingin ukurannya beda, misalnya 3 kali 1, maka kita harus menuliskan di sini.
Jadi kita tambahi kurung 3 kali 1 begini. Nah, nanti akan diterjemahkan oleh CNN kita itu adalah 3 kali 1. Kalau kita hanya mau 3 kali 3, kita boleh nulis juga seperti ini, 3,3 begini, atau boleh ditulis 3 saja seperti ini. Kemudian kita menggunakan fungsi aktivasi relu. Nah, ini yang nanti membedakan dengan model ya. Kalau di dalam model kita memanggil library layer, kemudian konvolusi 2 dimensi, kemudian kita masukkan inputnya di sebelah kanan. Jadi tadi kan img input ini adalah variabel yang menampung citra masukan. Nah, ini kita jadikan sebagai inputan bagi layer konvolusi. Kemudian setelah konvolusi akan kita lanjutkan dengan pooling. Kita menggunakan max pooling. Jadi inputan sebelumnya, X yang sebelumnya kita jadikan masukan di layer max pooling. Nanti akan ditampung lagi ke X. Nah, X di sini akan dimasukkan lagi ke layer konvolusi berikutnya. Jadi kita nanti akan menggunakan 3 kali layer konvolusi dan 3 kali layer max pooling. Nah, di layer yang kedua ini kita nanti akan menggunakan 32 feature map. Max-nya sama 3 kali 3. Fungsi aktivasinya juga sama pakai relu. Kemudian nanti hasilnya akan dilakukan max pooling. Kemudian kita lanjutkan dengan layer konvolusi yang ketiga menggunakan 64 feature map. Max-nya sama 3 kali 3. Fungsi aktivasinya relu. Kemudian dilanjutkan dengan max pooling yang ketiga. Nah, nanti hasil dari konvolusi ini akan ditampung oleh variabel X yang terakhir di sini. Nah, dari sini akan kita lanjutkan ke layer fully connected. Nah, di layer fully connected, pertama kita memanggil flatten. Ini untuk mengubah atau mengganti atau mereshape ukuran dari feature map yang 64 kali 3 kali 3 64 kali 3 nanti akan menjadi satu baris ya. Satu baris. Ini flatten ini maksudnya untuk mengubah susunan dari feature map 64 feature map itu menjadi satu baris linier. Kemudian dilanjutkan dengan layer dense. Layer dense ini adalah layer fully connected dengan jumlah neuronnya 512. Jadi nanti masing-masing masukan dari flatten ini akan dilewatkan ke 512 neuron. Kemudian nanti dilanjutkan lagi dengan layer keluaran. Layer keluaran ini kita pakai dense juga, cuma jumlah neuronnya 1. Nah, di sini biasanya yang membedakan antara klasifikasi 2 kelas dengan multi kelas. Kalau 2 kelas kita cukup menggunakan 1 buah neuron di layer akhir sehingga nanti outputnya bisa 0 atau 1. Nah, kalau 0 atau 1 kita menggunakan fungsi aktivasinya adalah sigmoid. Kalau kita klasifikasinya multi kelas itu 3 ke atas ya. Kalau 2 itu 2 kelas. Ya, jadi kalau klasifikasinya multi kelas, maka di layer keluaran ini kita masukkan jumlah kelasnya berapa. Misalnya kalau 3 kita masukkan 3. Kemudian untuk activation-nya kita pakai fungsi aktivasi namanya softmax. Jadi softmax itu prinsipnya kalau kelasnya 3, maka dia akan memberikan keluaran 3 macam. Kemudian nanti akan diambil yang terbesar sebagai outputnya. Nah, setelah itu baru kita panggil library model. Dengan inputannya adalah img input, outputnya adalah variabel output yang ada di sini. Kita akan melakukan eksekusi. Ini untuk layer konvolusi. Kemudian berikutnya untuk layer fully connected.
Nah, ini sudah selesai. Nah, tahap selanjutnya kita akan melakukan compile terhadap arsitektur CNN yang sudah kita buat. Kita panggil fungsi namanya adalah compile dengan parameternya adalah fungsi loss. Kita pakai fungsi lossnya binary cross entropy karena klasifikasi dua kelas. Kalau klasifikasi multi kelas kita pakai loss functionnya binary cross entropy. Sorry, bukan binary ya, categorical cross entropy. Kemudian untuk optimizernya kita pakai RMSprop dengan parameternya learning rate-nya 0,001. Kalau optimizer ini macam-macam, tidak hanya RMSprop, ada juga optimizer yang lain seperti Adam, ada Max, ada Grade. Nah, nanti kalau ada kesempatan akan kita bahas masing-masing perbedaannya seperti apa. Kemudian untuk metrik yang kita gunakan itu adalah akurasi. Kita tulis ACC. Ini sesuai dengan aturannya di dalam TensorFlow. Untuk akurasi kita tulisnya ACC di sini. Sekarang kita lakukan compile. Nah, ini sudah selesai. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan preparasi terhadap dataset. Jadi file-file data train dan data testing yang sudah kita simpan di Google Drive tadi akan kita lakukan preparasi di sini. Nanti akan kita tempelkan sebagai parameter pada saat training. Jadi ini dimulai dari image data generator. Kemudian ini parameternya ada rescale 1/255. Ini maksudnya adalah kita melakukan normalisasi terhadap nilai RGB tadi ya. RGB itu kan dari nilai 0 sampai 255. Nah, ini dinormalisasi menjadi 0 sampai 1. Makanya dibagi 255. Kemudian yang berikutnya ini untuk train data gain flow from directory. Ini function yang dipakai untuk meretrieve citra tadi dari directory. Jadi kita sertakan di sini parameter train dir yang sudah kita setting di atas tadi. Kemudian target size ini kita sesuaikan dengan citra masukan 150 kali 150. Kemudian kita juga tetapkan batch size. Jadi batch size-nya ini itu adalah berapa citra yang diproses dalam sekali tahap. Maksudnya dalam sekali ini ya, dalam sekali jalan sebelum dia menghitung atau menyesuaikan parameter bobot. Jadi ada namanya batch size. Kalau dulu kita belum mengenal batch size, itu menggunakan batch size-nya 1. Jadi setiap kali satu data diproses, kita langsung melakukan update bobot. Nah, kalau batch size-nya 20, berarti kita memproses 20 data dulu. Setelah itu baru dilakukan perubahan bobot. Nah, ini beda akhirnya nanti kalau kita menggunakan batch size 1 dengan 20. Kemudian class mode kita pakai binary karena klasifikasi dua kelas. Nah, ini ada dua ya, ada train generator dan validation generator. Nah, ini kalau kita eksekusi, maka dia akan melakukan retrieve terhadap citra di dalam dua folder tadi. Folder validation dan folder train. Nah, ini ada 2000 citra dari dua kelas dan 1000 citra dari dua kelas. Ini sudah siap. Kemudian sekarang kita akan melakukan training. Nah, ini untuk train kita memanggil function feed generator. Parameternya adalah train generator. Ini citra yang sudah di retrieve tadi. Kemudian step per epoch-nya. Nah, ini juga kita bisa pilih ya. Di sini saya berikan contoh 100. 100 di sini hitungannya kalau untuk 2000 citra, berarti tadi batch size-nya kan 20. Jadi step per epoch-nya itu bisa dihitung dari citranya berapa, itu sama dengan batch size dikali step. Jadi kalau tadi kita pakai step, batch size-nya 20, maka step-nya adalah 100, karena jumlah citranya adalah 2000. Jadi disesuaikan dengan jumlah citranya ya. Kemudian untuk validation data juga begitu, bisa disesuaikan dengan jumlah citranya.
karena ada 1000 citra, batch size-nya tadi 20, maka sebaiknya untuk validation step-nya kita pakai 50 supaya proporsional dengan citra latihnya. Baik, sekarang akan kita lakukan training. Nah, ini dia sedang persiapan. Kita menggunakan jumlah epoch-nya adalah 15. Di sini kita pilih epoch-nya 15. Nah, dia sudah mulai persiapan untuk epoch pertama. Jadi nanti dia akan melakukan pelatihan mulai dari epoch 1, 2, 3, sampai 15. Nah, ini pada epoch pertama sudah selesai. Kita lihat loss function-nya adalah 0,7442. Kemudian untuk akurasinya 0,5750. Untuk validation loss-nya 0,6495 dan validation akurasinya 0,61. Jadi kalau kita lihat di sini akurasinya masih rendah ya, baik untuk akurasinya training maupun akurasinya validation. Yang training ini masih 0,57, untuk akurasinya validation 0,61. Kita lihat pada epoch yang kedua untuk training naik menjadi 0,66, sedangkan validationnya 0,615, jadi sedikit sekali kenaikannya. Ini kita sudah berjalan sampai epoch ketiga, 4, 5, 6, 7. Nah, ini di epoch ke-7 ini sudah signifikan kenaikannya. Untuk akurasi di training sudah menjadi 0,90 atau 90%. Kemudian untuk validationnya 0,66. Nah, ini sempat naik ya, kemudian turun. Nah, ini kelihatannya ada gejala-gejala kurang baik ini terhadap arsitektur yang sudah kita buat. Kalau kita lihat polanya itu di awal, di epoch yang pertama, itu akurasi dari validation ini lebih tinggi daripada trainingnya. Ini hasil yang baik ya biasanya. Jadi kita memang mengharapkan bahwa akurasi di validation itu minimal sama dengan akurasi pada saat training atau bahkan lebih tinggi, itu lebih baik ya. Artinya ketika akurasi dari validasi itu lebih tinggi daripada training, berarti sistem kita bekerja dengan sangat baik. Kenapa? Karena validation itu adalah data-data yang dilihat tapi tidak dipakai sebagai basis untuk mengubah bobot. Beda lagi nanti dengan data testing. Nah, ada lagi nanti data testing. Kalau testing itu belum pernah dilihat sama sekali selama pelatihan. Tapi kalau data validation ini data-data yang dilihat terus ya selama pelatihan, tetapi tidak dipakai untuk melakukan perubahan bobot. Nah, ini sudah selesai sampai iterasi ke-15. Akurasi untuk train ini sangat baik, 0,99, hampir 100%. Kemudian untuk akurasi validasi tidak beranjak dari 0,7, ini masih 0,69. Ini kurang baik. Ini yang biasanya kita sebut sebagai overfitting. Karena pada saat akurasi dari validation itu menjauhi akurasi training. Jadi akurasi trainingnya naik terus, tapi validationnya nggak naik-naik. Nah, ini adalah overfitting. Biasanya ada masalah dengan arsitektur yang kita buat. Nah, ini kita akan melakukan percobaan testing pada salah satu citra. Kelihatannya ada masalah ya dengan ini. Ini tidak kita bahas dulu, kita langsung next ke berikutnya. Nah, ini adalah grafik dari akurasi dan loss function selama pelatihan. Yang garis warna biru ini adalah training, yang
orange ini adalah validation. Nah, kalau kita lihat yang trainingnya ini naik terus dari epoch 1 dan seterusnya itu naik terus. Tapi untuk yang validation ini nggak beranjak naik ya. Dia hanya datar-datar aja di 0,7 di sini. Nah, ini yang kita sebut sebagai overfitting. Ini akan ekivalen dengan loss function. Jadi kalau loss function untuk data trainingnya dia semakin turun, tetapi loss functionnya untuk data validation dia tidak turun, ya malah naik ya. Nah, seperti ini. Ini yang disebut sebagai overfitting. Ya, baik teman-teman, itu adalah sharing yang bisa saya lakukan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.